Assalamualaikum. Apakah jutaan masyarakat Indonesia akan jatuh miskin di tengah badai inflasi dan resesi global? Pemulihan ekonomi dunia akibat COVID-19 belum tuntas. Kemudian muncul perang Rusia-Ukraina. Berakibat semakin tidak menentunya ekonomi dunia, bahkan diprediksi akan gelap di tahun 2023. Banyak negara khawatir akan memburuknya kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan energi. Karena menurunnya pendapatan masyarakat disertai menurunnya daya beli, inflasi, dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, September 2022 yang lalu, Bank Dunia merubah kategori garis kemiskinan yang mengadopsi ketentuan tahun 2017 dengan hitungan purchasing power parities, yaitu kemampuan belanja masyarakat. Dengan ketentuan tersebut menyebabkan jumlah masyarakat miskin di Asia akan meningkat tajam, termasuk di Indonesia. Mari kita perhatikan ketentuan tersebut. Berdasarkan basis perhitungan menggunakan purchasing power parities tahun 2017, maka yang masuk garis kemiskinan ekstrim yaitu masyarakat yang berpenghasilan per bulan per orangnya adalah Rp933.300. Kemudian yang masuk kategori garis kemiskinan menengah ke bawah jika penghasilannya adalah Rp1.686.300, dan yang masuk kategori garis kemiskinan menengah ke atas yang berpenghasilan Rp3.164.700 per bulan per orang. Sehingga asumsi masyarakat menengah ke atas yang terlempar menjadi kategori miskin bisa diilustrasikan sebagai berikut. Jika pekerja yang bekerja di Jakarta dengan gaji per bulannya Rp12 juta dengan status menikah dan 2 anak, maka masing-masing anggota keluarga masuk kategori berpenghasilan 3 juta per bulan. Jika mengacu pada ketentuan tahun 2011, yang bersangkutan dan keluarganya tidak masuk kategori garis kemiskinan menengah ke atas. Namun, jika menggunakan ketentuan tahun 2017, maka yang bersangkutan dan keluarganya masuk pada kategori garis kemiskinan menengah ke atas dengan penghasilan 3 juta per bulan tersebut. Dari ilustrasi itulah mengapa diprediksi masyarakat miskin Indonesia akan bertambah 13 juta jiwa jika menggunakan acuan kelas menengah bawah, sehingga total masyarakat miskin Indonesia menjadi 67 juta jiwa, di mana sebelumnya berjumlah 54 juta jiwa. Namun, jika acuannya ada penghasilan golongan menengah ke atas seperti contoh sebelumnya tadi, maka tahun 2022 ini jumlah masyarakat miskin Indonesia bertambah jumlahnya menjadi 168 juta warga. Berarti per tahun 2022 setengah lebih dari penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Apakah benar seperti itu kenyataannya? Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat beberapa daerah yang memiliki biaya hidup murah, di antaranya Yogyakarta, Metro Lampung, Sibolga, Purwokerto, dan Cirebon, dengan UMK yang mengacu pada biaya hidup layak daerah masing-masing. Di beberapa daerah tersebut, biaya hidup yang dibutuhkan untuk satu keluarga cukup dengan Rp2 juta per bulan untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Dengan kata lain, masing-masing hanya membutuhkan sekitar Rp500.000 jika asumsi satu keluarga terdapat 4 orang. Oleh sebab itu, jumlah penghasilan menurut pernyataan Bank Dunia tidak bisa digeneralkan di Indonesia. Namun, acuan hitungan menurut Purchasing Power Parities tahun 2017 yang menyebabkan banyak masyarakat masuk kategori miskin pastinya mengarah ke masyarakat yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan inflasi yang terjadi hingga September 2022 akibat kenaikan harga secara terus-menerus sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang hidup di kota besar, karena mengarah ke kebutuhan dasar non-makanan seperti tempat tinggal, transport, kesehatan, dan sekolah yang memang sudah mahal sejak awal, dan akan mempengaruhi psikologis warga yang tinggal di kota-kota besar. Itu sebabnya jika diperhatikan di media sosial, bahwa saran-saran dari banyak analisa tentang ancaman dan tantangan resesi global memang mengarah ke aktivitas ekonomi dan bisnis yang biasa dilakukan oleh warga perkotaan. Bagaimana menurut kamu?